Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Meskipun belajar dari rumah, kita tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Di bumi ini banyak sekali makhluk hidup. Untuk mengenali dan mengamati sekian banyak makhluk hidup tentu sangat sulit. Kalian pernah ke kebun binatang kan? Coba perhatikan apakah hewan-hewan tersebut sama jumlah kakinya? Atau sama penutup tubuhnya? Atau sama jenis makanannya? Tentu tidak kan? Coba juga perhatikan kalau kalian ke hutan. Tentu akan lebih banyak tumbuhan dengan berbagai ciri dan bentuk yang tidak kita ketahui. Atau kalian ke pasar, tentu banyak sekali berbagai macam buah dan sayuran yang tidak sama jenisnya. Untuk mempermudah dalam mempelajari berbagai keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia mengelompokkan makhluk hidup yang disebut klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Sedangkan tujuan klasifikasi adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan tujuan khusus klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok tersebut dapat berukuran besar hingga kecil dari segi jumlahnya. Kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggota dalam tingkatan klasifikasi tersebut semakin banyak dan memiliki perbedaan yang semakin sedikit. Urutan kelompok makhluk hidup tersebut dinamakan takson. Orang yang pertama kali melakukan pengelompokan tersebut adalah Carolus Linnaeus. Beliau adalah bapak taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada juga klasifikasi menurut Whittaker. Makhluk hidup dibedakan menjadi 5 kingdom. Yang pertama, Kingdom Monera. Yang kedua, Kingdom Protista. Yang ketiga, Kingdom Fungi. Yang keempat, Kingdom Plantae. Yang kelima, Kingdom Animalia. Ciri-ciri Kingdom Monera atau Kerajaan Monera yang pertama adalah tersusun atas satu sel atau uniseluler. Bentuk sel bervariasi, bisa bacillus, coccus, dan spiral. Tipe sel prokaryotik atau sel tidak memiliki inti sel. Sebagai contoh adalah bakteri. Ciri-ciri protista: uniseluler, multiseluler, hidup bebas atau parasit, reproduksi aseksual dan seksual, bersifat autotrof dan heterotrof. Contoh dari protista adalah ganggang, protozoa, dan flagellata. Kingdom fungi mempunyai ciri eukariotik atau memiliki membran inti, mempunyai spora, dan tidak memiliki klorofil. Kingdom plantae atau tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, tumbuhan lumut Bryophyta, yang kedua, tumbuhan paku Pteridophyta, dan ketiga, tumbuhan berbiji Spermatophyta. Contoh tumbuhan lumut adalah lumut daun dan lumut hati. Contoh tumbuhan paku adalah suplir dan paku ekor kuda. Sedangkan
Tumbuhan berbiji contohnya kelapa, padi, dan mangga. Kingdom Animalia atau hewan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata tidak bertulang belakang dan vertebrata bertulang belakang. Untuk invertebrata dibagi menjadi 9 jenis, sedangkan untuk vertebrata dibagi menjadi 5 jenis, yaitu Pisces, amfibia, reptilia, dan aves. Contoh invertebrata atau tidak bertulang belakang adalah bintang laut. Sedangkan contoh vertebrata atau hewan bertulang belakang adalah kucing dan ayam. Demikian penjelasan klasifikasi makhluk hidup untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.